Haleluya. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Amin saudara. Mari setiap kita yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, mari kita sama-sama masuk dalam ibadah kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Sebab Dia layak ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Engkau baik, Engkau setia Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Itu sungguh anugerah yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami yang terbaik. Karena kami rindu akan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita agungkan Tuhan kita saudara. Amin. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta, aku cinta padamu Tuhan. Amin. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk
segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini saatnya kami akan memuji dan memuliakan Engkau. Mari kami bersorak-sorak bagi nama-Mu Tuhan. Setiap kita yang di rumah tangan sama-sama. Amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita mau memuji Tuhan, amin. Kita mau terima sukacita dari surga. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kuasa-Nya bukan badai yang bergelora. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya bukan badai yang bergelora.
Kami rindu mendengarkan firman-Mu saat hari ini Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu yang akan mengubahkan setiap hidup kami. Lebih berharga dari apapun ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan Yesus. Biar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Menjadi penyemangat hidup kami di tengah-tengah susahnya kehidupan saat ini. Kami percayakan ini hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu kami tidak mampu tanpa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Hanya dekat padamu rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya.
dekatkan hatimu kepada Tuhan sekarang. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, oh, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, oh, keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, nikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu. Yesus, kami rindu Engkau, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu. Yesus, bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Shalom Bapak Ibu terkasih, sebelum kita menerima taburan pada firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat anugerah-Mu di saat hari ini Tuhan kami ada, itu karena anugerah, kemurahan, penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebagai rasa syukur kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami, yang menegur kami, yang membuat introspeksi diri kami menuju pada kebenaran di dalam Engkau saja ya Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini saya mau menyampaikan tentang hal karakter. Kelanjutan daripada khotbah tema di minggu ini, yaitu tentang karakter seperti Yesus. Nah, di saat hari ini saya memberikan tentang miliki karakter yang sehat. Kita ambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara terkasih bisa membacanya. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu Saudara terkasih, di sini ada kata ia, ya. Ia dan dia. Ianya ini menunjukkan kepada kita manusia yang ada. Dan yang ada di dalam dia di sini menunjukkan bahwa kepada Yesus Kristus. Dan ada suatu hal, respon yang harus kita lakukan untuk melihat ayat ini. Di mana ia wajib hidup sama seperti Kristus telah
hidup. Satu hal yang luar biasa saya katakan tidak mudah dan hal ini harus kita lakukan agar kehidupan kita sehari-hari, tabiat kita sehari-hari, sifat kita sehari-hari sesuai dengan Yesus Kristus. Pentingnya karakter yang sehat yang harus kita miliki, di mana alasannya kenapa? Terjadinya kemerosotan moral yang begitu buruk saat ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya. Karena saat ini sudah begitu luas kalangan, banyak terjadinya kemerosotan moral. Tidak dari tingkat orang dewasa tapi sampai tingkat anak-anak muda Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya. Oleh sebab itu pengajaran daripada karakter tentang kepribadian itu harus diajarkan. Tidak hanya di tempat pendidikan, tapi di rumah itu juga harus diajarkan. Karena hal itu menjadi bagian daripada keluarga. Ya. Pendidikan karakter itu harus dibentuk dari keluarga Bapak Ibu terkasih. Kita tidak bisa melepaskan hanya kepada institusi pendidikan atau kepada guru-guru saja, tidak. Tapi dimulai daripada orang tua dan keluarga. Dan alasan yang kedua, kenapa kita harus menampilkan karakter, memiliki karakter yang sehat? Karena apa? Pudarnya semangat keteladanan Bapak Ibu Saudara terkasih. Karakter dibentuk oleh orang-orang yang memiliki model. Ada atau mentor yang harus diikuti, keteladanan. Ya. Banyak anak-anak sudah hilang keteladanan daripada orang tuanya. Dan mereka mencari jati dirinya sendiri tanpa memiliki siapa yang harus dia ikuti. Ya. Oleh sebab itu, orang tua, guru, pembina, kakak rohani, itu merupakan suatu model yang menjadi teladan bagi anak-anak muda. Ya. Kalau orang tuanya tidak bisa menjadi teladan, gurunya tidak bisa menjadi teladan, atau mentornya tidak bisa jadi teladan, mereka akan mengalami kekecewaan. Mereka akan jalan sesuai dengan maunya sendiri. Dan mereka tidak tahu arah yang benar kemana. Di situ Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya sangat miris ya, dalam satu institusi ya, sampai pemimpinnya bisa mencabuli sekian belas. Ini suatu hal yang miris. Padahal itu suatu tempat pendidikan moral. Tempat mendidik seorang, saya katakan penerus-penerus bangsa. Tapi justru gurunya atau mentornya mencoreng melalui kelakuannya. Dia tega-teganya mencabuli Bapak Ibu Saudara terkasih. Ini hal yang saya katakan sudah miris, hal kemoralan yang sudah bobrok dan juga hilangnya model daripada seorang pemimpin. Pemimpin tersebut tidak memikirkan efek dari apa yang dilakukan. Terjadinya trauma Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau dibiarkan, anak tersebut bisa melakukan bunuh diri karena akibat trauma tersebut daripada pelecehan seksual tersebut. Dan oleh sebab itu, kita harus bisa menampilkan sebagai sosok seorang model yang baik. Dan Yesus berikan contoh model yang baik kepada setiap kita. Sebab di ayat ini dikatakan, apabila ia ada di dalam dia, apabila kita sebutkan kita ganti ia sesuai dengan nama kita. Apabila Yogi ada di dalam Yesus, Yogi wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita tidak bisa hidup sesuai dengan karakter Yesus. Kristus menegaskan ya, dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Dikatakan,
Matius pasal yang kelima ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini salah satu karakter daripada Yesus, karakter daripada seorang Kristen. Saya katakan di hari Minggu, ada dua hal yang menjadi identik daripada seorang Kristen. Yang pertama, dia menjadi garam. Dan yang kedua, dia menjadi terang. Dan di dalam Matius 5 ayat 16 ini dikatakan, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Karena apa? Dunia ini sudah gelap, membutuhkan penerangan. Dan Yesus datang ke dunia sebagai terang atas dunia ini. Dia memberikan penerangan kepada orang-orang yang tersesat. Dan hal itu yang menjadi ciri bagi setiap kita. Apabila engkau tadi mengatakan, bila aku di dalam Dia, di dalam Kristus. Berarti apa? Ada terang dalam diri kita. Kita harus menjadi terang di mana kita berada. Dan terang itu harus terus bersinar. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Misalkan ruangan ini dimatikan. Ya, gelap, kita tidak tahu arahnya kemana. Kita tidak tahu mana pintu, mana jendela, kita tidak tahu. Dan kita berjalan hati-hati. Ya. Tapi apabila ada satu lilin kecil ya, yang kita nyalakan, misalkan di ujung sana, kita tahu. Kita akan tahu arah kemana kita berjalan. Dan lilin kecil itu menjadi dampak buat kita. Untuk kita berjalan di jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara terkasih. Biarlah kita menjadi terang untuk dunia ini. Dengan apa di sini katakan? Taunya dari perbuatan kita. Ya. Perbuatan kita seperti apa? Perbuatan yang baik. Ya. Minggu lalu saya katakan identik seorang Kristen adalah penuh kasih. Ya. Kasih itu kita berikan. Kebaikan kita berikan. Bagi dunia ini. Ya. Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah, oleh sebab itu bagi setiap kita. Kita harus melakukan perbuatan yang baik. Kata Yunani yang digunakan itu kala erga. Atau yang diterjemahkan perbuatan yang baik menunjukkan pada karakter yang bermoral, berkualitas dan bermanfaat. Di sini ya Kak. Ya, dengan demikian perbuatan baik yang kita berikan sesuai dengan ayat ini adalah cermin dari karakter yang sehat dan kualitas dari seseorang. Kita berusaha ya. Kita berusaha untuk mempertahankan kesehatan kita dengan apa? Olahraga, Bapak Saudara terkasih. Saya lakukan olahraga di saat saya pergi ke kantor karena saya sadar kalau saya nggak paksakan untuk olahraga, saya nggak bisa olahraga. Ya. Akhirnya setiap pagi saya pergi berangkat ke kantor, saya jalan kaki, Bapak Ibu terkasih, kurang lebih 7,5 kilo. Ya. 7,5 kilo dari rumah sampai ke kantor. Ya. Itu yang saya lakukan agar apa? Badan saya bugar. Memang di awal-awal saya melakukannya berat. Aduh jauh banget ya. Jauh banget ya. Itu tantangan buat saya. Tapi yang saya tuju apa? Goalnya ya. Goalnya ada di sana. Saya harus olahraga sehingga mengolah tubuh ini. Ya memang Alkitab mengatakan olahraga jasmani itu sedikit manfaatnya. Sedikit, tapi kalau sedikit itu berarti apa? Ada manfaatnya, makanya saya lakukan. Saya pergi kurang lebih perjalanan 7,5 kilo kurang lebih saya tempuh 1,5 jam atau 1 jam 15 menit Bapak Ibu terkasih. Itu saya biasa lakukan agar tubuh saya bugar, agar tubuh saya sehat. Ya. Sebab ada istilah mens sana in corpore sano. Ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula.
Bapak Ibu Saudara terkasih, ya, bagi setiap kita harus memiliki karakter yang sehat dalam kehidupan kita. Dan karakter itu adalah kualitas dari kehidupan kita. Dan hal itu harus kita tunjukkan, ya. Dalam karakter seorang Kristen, ya, kekristenan ini menjadi saya katakan menjadi bagian dalam kehidupan kita, menjadi baju dalam kehidupan kita, dan melekat dalam kehidupan kita sebagai kepribadian. Sebab karakter itu adalah tabiat, sifat seseorang, ya. Dan sifat seseorang Kristen harus menunjukkan sifat Kristus. Kristus datang menyelamatkan, Kristus datang memberikan terang, dan Kristus datang menggarami. Jangan sampai kita tidak bisa mempengaruhi hal yang baik, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan bagi setiap kita, karakter Kristen itu adalah kualitas rohani yang dimiliki oleh seorang Kristen. Setiap pribadi dikenali melalui karakternya. Bapak Ibu Saudara terkasih tahu Yogi, ya karakternya dari Yogi seperti itu. Ataupun siapapun, John, ataupun siapapun bisa kita katakan, ya, Freddy atau siapa, tahu karakternya dia seperti apa. Dan karakter ini merupakan terjadi suatu kombinasi, terbentuk dari kombinasi yang ada beberapa unsur. Dari ada unsur lingkungan, ada unsur saya katakan warisan atau watak warisan, dan ada unsur kebiasaan tingkah laku seseorang. Ya. Tiga hal ini yang membentuk kehidupan kita. Ya. Kalau kita sebagai umat Kristen, ya, kita biasa memiliki tingkah laku yang tidak baik, kita akan terus memiliki tingkah laku yang tidak baik. Ya. Dan hal ini menjadi perhatian bagi setiap kita. Wataknya saya, sebagian menurunkan wataknya orang tua saya, bapak ibu saya. Ya. Nggak mungkin wataknya saya menurunkan watak dari Pak Jokowi. Enggak. Karena Pak Jokowi bukan orang tua saya. Ya dari orang tua saya ini salah satu membentuk bagian karakter saya. Ya. Setelah itu lingkungan di mana kita berada. Ya. Makanya ada Alkitab mengatakan kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Hal ini sangat mempengaruhi, ya. Kalau kita dalam lingkungan yang penuh dengan narkoba, saya jamin Bapak Ibu Saudara terkasih akan bisa terbawa ke dalam hal narkoba. Atau yang lain, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya. Makanya dari situ kita harus ada dalam lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik itu di mana? Lingkungan sesama umat percaya. Tapi tidak jadi jaminan juga. Ada orang yang mengaku orang Kristen, hidupnya kagak benar. Nipu mah jalan terus. Gosip jalan terus. Ya, ada. Tapi dari hal tersebut kita bisa melihat juga di gereja atau dimanapun kita bisa melihat kalau memang dia suka ngobrol, suka gosip, ya kan? Atau suka membicarakan orang lain, ya udahlah kita teman hanya sekedar teman saja. Kita cari yang lain. Di situ Bapak dikasih. Ya. Lingkungan di mana kita berada itu membentuk sebagian daripada kehidupan kita. Keluarga, Bapak Ibu Saudara terkasih, keluarga membentuk dari hasil riset yang ada. Keluarga membentuk yang terbesar. Ya. Makanya orang tua, papa, mama, bapak, ibu, biasakan bentuklah mesbah keluarga yang ada. Anak-anakmu, anak-anak kita
akan terbiasa. Kalau kita tidak membawa anak kita terbiasa dalam mesbah keluarga, sampai dewasa nanti, anak-anak kita tidak akan terbiasa untuk mendekat kepada Tuhan. Ya. Adanya keintiman bersama Tuhan, kita harus ajarkan. Ya. Bukan orang tua malah mabukan, malah merokok, ya kan? Malah kita marah ke anak kita, jangan ngerokok, jangan minum keras, jangan mabuk, ya kan? Ntar dia bisa bilang, lah bapak aja ngerokok, masa ngelarang saya? Ya bapak aja mabuk, kok bisa ngelarang saya? Nah ini Bapak terkasih. Kita ini sebagai orang tua, tadi saya katakan kita sebagai idol, sebagai contoh, sebagai role model, ya. Ya, istilah kerennya ya contoh lah ya di situ. Makanya jadilah orang tua yang baik terhadap anak-anak kita. Ya. Di mana saya dibentuk dengan budaya-budaya Jawa. Makanya dalam kehidupan saya sekarang ini ada unsur budaya Jawa yang membentuk saya. Enggak mungkin saya hidup dalam lingkungan Jawa, tapi kebiasaan saya dengan budaya orang Chinese, enggak. Pasti kehidupan saya berperilaku dengan budaya orang Jawa. Nah, oleh sebab itu, hal yang membentuk karakter kita yaitu lingkungan dan kebiasaan yang dilakukan. Yang ketiga, yaitu warisan daripada orang tua. Hal ini Bapak Ibu terkasih. Kita kembali ke ayat yang tersebut. Kita ini mengaku di dalam Dia, maka kita wajib hidup seperti Dia. Ini Bapak Ibu terkasih. Yesus memiliki karakter yang sehat. Ya. Yesus memiliki karakter yang luar biasa. Dan hal ini harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang dia berikan kepada kita. Karakternya apa? Sabar, tekun, dan lemah lembut. 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12 dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah. Siapa manusia Allah? Kita. Jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak orang. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus bertanding, mengusahakan hidup sabar, hidup tekun, hidup lemah lembut. Ya. Dalam segala masalah yang terjadi bagi setiap kita, kita harus sabar. Ya. Yesus mencontohkan kesabaran kepada kita. Saat dia didera, ya, saat dia dicaci maki, saat dia diludai, dia sabar. Ya. Kalau dia mau marah, bisa. Bisa. Tapi dia tidak tunjukkan hal itu. Bapak Saudara kasih. Kita sering nyanyikan ada lagu sabar dalam susah sukarmu. Sabar Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar. Beri kuat padamu. Sorry. Bapak terkasih, biasanya lagu ini kita dengar di mana? Saat di kematian. Ya, kita berusaha menghibur. Karena apa? Keluarga sedang diperhadapkan satu masalah yang besar, ditinggalkan. Saya katakan tidak hanya ditinggalkan. Dalam segala masalah yang kita hadapi, kita harus sabar. Sabar menghadapi masalah tersebut. Di saat engkau sabar, engkau dapat berpikir dengan tenang.
Di saat engkau sabar, ketenangan yang ada dalam jiwa membuat engkau tepat mengambil keputusan. Ya. Hal sabar ini harus kita miliki. Ya. Dan juga ketekunan Bapak Ibu terkasih. Kita harus tekun. Tekun dalam apa? Dalam mengiring Dia. Ya. Dalam segala masalah, walaupun itu tidak enak, ya kita jalani. Ya. Kita jalani terus dengan tekun. Walau banyak badai menghadang, kita tetap tekun. Tekun bersama Dia. Ya. Oleh sebab itu, tekun dalam beribadah, tekun dalam memiliki keintiman bersama Dia. Tekun dalam apa lagi Bapak Saudara terkasih? Tekun membaca firman Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, biarlah miliki ketekunan, miliki kesabaran. Dan dikatakan di sini dalam Timotius, miliki kelemah lembutan. Ya. Walaupun kau disakiti, walaupun kau difitnah, walaupun engkau dihina, ya. Sabar dan engkau respon dengan lemah lembut. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Seringkali, ya udah sifat saya begini nih, ya kan? Kan saya orang ini, ya gayanya saya begini, ya kan? Ya walaupun apa dari suku yang terkenal dengan dalam berbicaranya keras, ya kan? Bisa lemah lembut kok, bisa, ya di situ. Bukannya nggak bisa, seringkali kitanya yang nggak mau, ya kan? Kadangkala orang ini ada satu joke ya, ada satu joke ya, ada seorang bapak, ya kan, orang bapak Jawa gitu ya kan, lagi berdiri, lagi naik bus ya, lagi naik bus, dia pegangan, tiba-tiba ada orang masuk, naik lagi bersampingan dengan dia karena sudah penuh itu bus, akhirnya berhimpit-himpitan dong, ya kan, berhimpit-himpitan. Tanpa disengaja kakinya diinjek, ya kan, kaki diinjek oleh orang yang baru masuk. Mana orang yang baru masuk pakai sepatunya sepatu itu lagi proyek ya enggak, safety shoes gitu kan. Terus karena ini orang Jawang, ya kan, biasanya kita langsung meresponi, ya kan. Kalau kita kata orang Jakarta ya, kata orang Jakarta, mata lu di mana? Nih kaki gua diinjek sama lo. Gitu ya kan. Di situ. Tapi ini namanya orang Jawa ya enggak? Orang Jawa dia bilang gini, Mas, minta maaf, ya kan. Kakimu di atas kakiku, ya kan. Tapi orang Jawa ini bilang setelah kakimu di atas kakiku, sambil dia ngelihat ke depan, dia bilangnya gini, maaf ya Bu kasih, kakimu di atas kakiku, dia batin gini. Ini lebih sadis, ya kan, dia lemah lembut tapi lebih sadis, ya. Hal ini Bapak Ibu terkasih, kita bisa berbicara dalam hal-hal yang manis, dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal kelemah lembutan. Yesus lemah lembut, ya. Dia menegur dengan hal yang lemah lembut, ya. Tidak membuat orang sakit hati. Dan hal yang berikutnya yang harus kita miliki yaitu apa? Penguasaan diri, ya. Penguasaan diri ini harus kita miliki Bapak Ibu Saudara kasih, ya. Dan setiap kita harus bisa menguasai diri kita, ya. Kenapa bisa terjadi korupsi? Kenapa bisa terjadi pemerkosaan seperti yang pencabulan yang dilakukan oleh pendidik tersebut, ya kan? Kenapa bisa terjadi pembunuhan? Kenapa bisa terjadi penculikan? Kenapa bisa terjadi pencurian? Karena apa? Nggak bisa menguasai dirinya. Kalau pendidik tersebut ya bisa menguasai dirinya, tidak akan dia lakukan terhadap anak didiknya. Ya. Tidak akan. Pasti dia akan
memberikan pendidikan yang baik bagi setiap kita. Kuasai dirimu, ya kan? Di saat engkau bisa menguasai dirimu, engkau sebagai pemenang. Dan bagi setiap kita, jangan pernah kita mengikuti ego kita atau nafsu kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, di saat engkau mengikuti nafsumu, engkau akan celaka. Ya. Lebih sebab itu, bagi setiap kita, kuasailah dirimu dengan baik. Ya. Dengan hal apa kita harus kita lakukan dengan penguasaan diri. Tuhan mampukan bagi setiap kita dan Tuhan berikan kekuatan bagi setiap kita untuk bisa menguasai diri kita dengan baik. Ya. Kalau orang-orang yang melakukan tindakan korupsi tersebut bisa menguasai dirinya, dia tidak akan melakukan hal tersebut. Ya. Seperti makanya kita hidup dalam masa yang ada ini, kita harus selalu bisa mengucap syukur. Di saat engkau bisa mengucap syukur, ya, apapun yang kita jalani, maka semuanya akan beres. Ya. Jangan kita selalu hidup melihat yang di atas. Kita juga harus melihat yang ke bawah. Ya. Ada orang yang lebih buruk dari kita. Kadang-kala saya kalau lagi perjalanan dari misalkan dari pergi dari mana gitu, itu di sekitar Permata Hijau flyover tuh ada, di bawah flyover Permata Hijau itu ada manusia gerobak, tahu Bapak Ibu kasih. Bapaknya narik gerobak, istri dengan 3 anaknya ada di dalamnya. Saya bilang ke anak saya, ya kan Aaron, lihat tuh Dek, ya enggak? Aaron masih enak, Dede masih enak, bisa naik mobil, ya enggak? AC. Nah, lihat itu orang yang di situ yang di gerobak. Ya. Dia di dalam gerobak aja bisa sukacita. Ya. Saya bilang begitu. Nah, makanya Dede harus bersyukur. Bersyukur dengan hal yang Dede miliki. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara terkasih. Biar anak kita tahu bahwa ada hal yang lebih buruk dari kita. Dia aja bisa bersukacita, masa kita yang naik mobil nggak bisa bersukacita, ya. Hal ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, penguasaan diri milikilah, ya kan. Oleh sebab itu, biarlah engkau memiliki penguasaan diri yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan bagi setiap kita mau terus mengucap syukur di dalam segala hal. Ya. Hal yang kita harus miliki yaitu apa? Integritas. Ya. Integritas. Ya. Integritas, mari kita baca dalam Titus pasal yang pertama. Titus pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Titus pasal yang pertama ayat 7 sampai dengan 9. Dikatakan, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan. Ya, beri tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Ayat yang ke-9, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Di ayat yang ke-9 di sana, berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai orang Kristen, apa yang kita katakan itu juga yang kita harus lakukan. Itu yang disebut integritas. Selaras dengan ucapan dan tindakan. Selaras dengan apa yang dilakukan.
Ini dia. Jangan sampai kita berkata ke A, kita ngomong A, tapi kepada permasalahan yang B, dengan Bapak yang B, kita ngomong berbeda, tidak dengan sama dengan yang A. Nah ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita bisa mengajarkan dari atas ya. Hal kau harus lakukan yang baik. Engkau harus berbagi kasih. Engkau harus bisa memberikan tumpangan. Aduh. Tapi nggak mau ya kan. Berangkat ke gereja gitu. Di tengah perjalanan ke gereja ngelihat jemaat yang jalan gitu ya. Dengan baju yang tidak layak menurut kita lihat. Kita nggak mau beri tumpangan. Saya katakan, engkau bukan orang Kristen. Engkau bukan orang yang berintegritas. Ya. Berilah tumpangan. Bawa aja. Ya paling kalau ada bau-bau tidak semerbak ya paling cuman bentaran lah. Iya enggak? Katanya, ku cinta keluarga Tuhan. Nah, kita mengatakan ku cinta keluarga Tuhan. Kita ajak jemaat, saudara kita. Engkau saat di gereja melihat saudara jemaatmu, iya kan? Seiman dengan baju yang compang-camping yang tidak layak buat ke gereja. Engkau mampu memberikan, belikanlah. Paling cuma 200.000. Bisa. Kasih. Saya katakan minggu lalu, di gereja kita ada program orang tua asuh, program janda dan duda yang sudah tidak mampu bekerja. Ya. Yuk ambil bagian Bapak Ibu Saudara terkasih. Ambil bagian enggak banyak-banyak, enggak mahal-mahal. Enggak banyak-banyak. Ya kan? Bapak Ibu terkasih. Paling sebulan cuma 100.000. Sebulan sekali loh. Bukan setiap hari, sebulan sekali cuma 100.000. Ambil bagian. Ya. Baik itu janda-janda, baik itu orang tua asuh. Jangan sampai ya anak jemaat kita tidak bisa melanjutkan lagi sekolah. Ya. Kepedulian dengan sesama. Yesus sangat peduli dengan kita. Sehingga dia turun dari surga datang ke dunia ini. Masa kita yang sudah mendapatkan anugerah, mendapatkan berkat, mendapatkan keselamatan, kita tidak mau berdampak, kita tidak mau berbagi kasih dengan sesama. Tunjukkan melalui kehidupanmu. Ya Bapak Saudara kasih. Oleh sebab itu, miliki integritas. Ya. Jangan sampai engkau rajin membaca Alkitab tapi engkau tidak bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oke. Banyak orang tua yang tidak bisa menjadi contoh yang baik terhadap anak-anaknya. Banyak suami-suami yang tidak bisa menjadi contoh yang baik terhadap istri dan anaknya. Akhirnya istri berkata, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Karena apa? Nih, tangan ini bukan buat ngelus istri, tapi buat nampar istri. Kaki ini bukan buat apa? Mengayomi, tapi buat nendangin istri kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah engkau menjadi pelaku-pelaku yang baik. Biarlah engkau memiliki integritas yang baik. Hal apa yang dimiliki? Setiap bagi yang hal rendah hati dan tidak sombong. Ya. Dalam Matius pasal yang kelima di ayat 1 sampai dengan yang ke-7 dikatakan di sini. Di ayat 1 sampai dengan 7 dikatakan begini. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-murid kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbagilah orang yang miskin di hadapan Tuhan, mereka
karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, milikilah hati yang rendah hati dan tidak sombong. Di saat engkau diberkati, jangan sombong, Bapak terkasih. Di saat engkau diberkati, saya katakan, apakah berkatmu bisa engkau bagikan kepada sesama? Di saat engkau diberkati, apakah engkau bisa membahagiakan orang yang belum memiliki berkat seperti engkau? Apabila engkau diberkati dan belum mau berbagi, bahkan tidak mau berbagi, saya katakan, engkau bukan orang yang berbahagia. Engkau bukan orang yang kaya, tetapi engkau orang yang miskin. Miskin apa? Miskin peduli dengan sesama. Yesus peduli dengan engkau. Di saat engkau diberkati, peduli dengan sesama. Pedulilah dengan pekerjaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Oleh sebab itu, jangan pernah sombong. Engkau diberkati bukan karena kepintaranmu, bukan karena kekuatanmu, bukan karena posisimu, tapi apa? Anugerah daripada Allah. Ya. Oleh sebab itu, jangan pernah sombong. Kalau Tuhan mau di saat engkau sombong, cuman gini, kasih, hanya sekedar ting, habis semuanya. Oke? Oleh sebab itu, biarlah kita miliki karakter-karakter sabar, tekun, lemah lembut, ya. Penguasaan diri, ya, Bapak terkasih, memiliki integritas, memiliki rendah hati, tidak sombong. Dan biarlah semuanya itu, dan yang paling utama, miliki kasih Allah. Saya katakan seperti tadi di awal, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Oke, Bapak terkasih. Paulus memberikan nasihat kepada Timotius agar awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ya. Ajaran yang berbicara tentang apa? Ajaran kebenaran. Jangan sampai engkau merasa benar akan ajaran di gerejamu. Ya. Sebab yang benar hanya di dalam Kristus saja. Ya. Ada pepatah Cina kuno mengatakan, menabur pikiran menuai tindakan. Menabur tindakan menuai kebiasaan. Menuai kebiasaan menuai karakter. Menabur karakter menuai nasib baik. Nah, saya ulangi lagi ya di sini. Menabur pikiran menuai tindakan. Menabur tindakan menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan menuai karakter. Menabur karakter menuai nasib baik. Dan saya katakan bahwa engkau adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadilah, milikilah karakter yang sehat. Milikilah karakter yang menjadi segambar dengan Allah. Jadilah garam dan jadilah terang bagi dunia ini. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman yang singkat di saat hari ini. Biarlah kami sebagai umat Kristen Tuhan, umat ketebusan-Mu ya Bapa, kami memiliki karakter-karakter yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah kami selalu memberikan karakter itu bagi orang banyak, bagi dunia ini ya Tuhan. Biarlah hidup kami memiliki hidup yang sabar, hidup yang tekun, hidup yang lemah lembut, hidup dengan integritas yang tinggi, hidup dengan penguasaan diri. Dan terlebih kami memiliki hati yang rendah hati dan tidak sombong. Engkau telah mengajarkan bagi kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ada Engkau di dalam kami, berarti hidup kami sesuai dengan ajaran-Mu. Ampuni kami Tuhan apabila kami masih jauh daripada
kehendak-Mu ya Bapa. Kami mau terus diproses dan kami mau jalani proses kehidupan kami dengan setia di dalam Engkau saja Bapa. Kami ucap syukur ya Tuhan buat pemberitaan firman-Mu di saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Saya percaya firman Tuhan sudah menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Diberkatilah hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita. Di nomor layar kaca saudara ada nomor-nomor rekening. Saudara boleh mentransfernya ke sana. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh memberkati pekerjaan-Mu, itu suatu anugerah bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami supaya persembahan ini berguna kerajaan-Mu, bagi kerajaan-Mu di tempat ini dimanapun kami berada. Kami memberi karena kami sangat mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian kita. Mari kita semua datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Mari kita semua umat pilihan Allah dalam panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari umat kebenaran. Mari kita semua umat pilihan Allah, janganlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kebenaran. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bangkit, bukan bangkit, amin. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Raja, Raja. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akhiri ibadah hari ini. Saya jemput bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan buat anugerah-Mu di saat malam hari ini. Buat pemberitaan firman-Mu, buat kami masih bisa beribadah ya Tuhan. Kami mendoakan bagi Bapak Gembala kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Para penatua, para majelis yang ada, kami mendoakan semuanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikan kehidupan terus seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Berikan kesehatan dalam masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Engkau jagai dengan kesehatan yang prima ya Bapa. Dan kami serahkan seluruh para pelayan yang ada ya Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, biar para pelayan-Mu juga Engkau lindungi, Engkau berikan kesehatan yang prima ya Yesus.
Kami menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi Indonesia. Engkau berikan hikmat bagi presiden kami, wakil presiden, para menteri yang ada dalam menangani masa pandemi ini ya Tuhan, di mana virus COVID Omikron ini sedang tinggi-tingginya ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat bagi pemimpin kami untuk menanganinya sehingga boleh dengan tepat ya Tuhan. Dan seluruh tenaga kesehatan diberikan kesehatan yang prima pula ya Bapa. Biarlah mereka yang berkontak dengan para terpapar dari COVID, Engkau berikan kesehatan yang prima bagi mereka ya Tuhan, sehingga dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan ya Bapa. Untuk program vaksinasi yang dilaksanakan, biarlah Engkau berikan kelancaran ya Tuhan, biar seluruh masyarakat mau datang untuk divaksin ya Tuhan. Dan kami serahkan orang-orang yang menyebarkan hoak yang tidak benar ya Bapak tentang hal vaksinasi yang ada. Engkau berikan kesadaran bagi mereka ya Tuhan, biar mereka tidak menyebar hoaks yang ada ya Bapak. Dan kami serahkan ya Tuhan para golongan-golongan garis keras di bangsa ini ya Tuhan, yang tidak suka dengan keberadaan gereja-Mu, keberadaan umat-Mu. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang mengembalikan hati mereka, kekerasan mereka ya Tuhan. Engkau tangkap mereka layaknya Saulus, Engkau jadikan Paulus ya Tuhan. Dan biarlah mereka dimenangkan oleh karena kasih-Mu saja ya Bapa. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang ada ya Tuhan. Engkau pulihkan keadaan mereka yang sedang sakit. Biarlah Engkau menjamah dengan kuasa pilur-Mu ya Tuhan. Seluruh jemaat-Mu yang ada ya Bapa, baik yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah, kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan kesembuhan yang sempurna ya Bapa. Bagi mereka yang terpapar COVID, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa bilur-Mu memberikan pemulihan yang sempurna ya Tuhan, melalui vitamin dan obat-obatan yang diminumnya ya Bapa. Kami menyerahkan pergumulan seluruhnya ke jemaat-Mu, para lansia kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, para orang tua kami ya Bapa. Biarlah Engkau berikan kekuatan bagi mereka, kesehatan yang prima, sehingga dijauhkan dari hal-hal terpapar virus COVID ini ya Bapa. Dan kami mendoakan ya Tuhan pergumulan gereja kami di karunia ya Tuhan kebenaran lama sedang mengurus IMB ya Bapa, terjadi terkendala dengan masalah ya Tuhan, ada oknum-oknum yang mempersulit ya Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mendoakan ya Tuhan para pengurus RT yang ada ya Tuhan, biarlah Engkau menjamah hatinya ya Bapa. Biarlah mereka dapat bekerja sama dengan kami sehingga mereka tidak mempersulit keberadaan dalam pengurus IMB kami ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan biarlah IMB kami miliki dengan segera ya Yesus. Dan kami serahkan ya Tuhan untuk dana yang diperlukan untuk pembangunan gereja ini juga kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Apabila Engkau berkehendak untuk melebarkan rumah-Mu di tempat ini, Engkau juga akan menyediakan ya Tuhan dana-dana yang ada, dan biarlah kami bersama-sama membangun kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu, kehidupan seluruh jemaat-Mu yang ada, bagi anak-anak kami yang bersekolah, bekerja, berusaha, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah keberhasilan dan kesuksesan Kau berikan bagi setiap mereka. Angkatlah kedua belah tangan-Mu dan arahkan hati-Mu bagi Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah, perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus dalam kehidupanmu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam studimu. Tuhan buat berhasil selalu. Dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang percaya dan telah terima berkat daripada Allah. Katakan amin. Haleluya. Dan kita mengatakan bersama-sama